Pergaulan bebas zina, sebab, akibat, dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Paraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas yang didefinisikan zina. Nah, pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma, agama, dan norma susila. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan bermasyarakat Indonesia. Jika sampai kelewatan batas, bahkan ada hukuman sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan bebas artinya menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Berdasarkan hal itu, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Orang yang cenderung jatuh pada pergaulan bebas ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Dan yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan mengakses konten pornografi bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dan yang keenam, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Pergaulan bebas memiliki banyak dampak negatif. Orang yang melakukan pergaulan bebas sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depannya. Salah satunya bentuk pergaulan bebas adalah perilaku zina yang dilarang agama. Dalam Islam, zina tergolong dosa besar yang memperoleh hukuman besar di dunia dan di akhirat. Secara definitif, perilaku zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang sudah balik dan tidak terikat akad pernikahan. Dalil larangan mendekati zina ini tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, perbuatan zina terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik itu masih dalam status perkawinannya atau sudah menjadi duda atau janda. Salah satu contoh tindakan zina muhsan adalah selingkuh. Dan yang kedua, zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Saking besarnya dosa zina ini, di masa Rasulullah SAW, orang yang melakukan zina muhsan dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal. Sementara itu, pelaku zina gairu muhsan akan didenda cambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan. Zina muhsan dan gairu muhsan termasuk dalam kategori zina hakiki dan zina yang sebenarnya. Jenis lain dari perbuatan zina adalah zina majazi atau secara majaz, yaitu zina hati, zina mata, zina tangan, zina mulut, dan zina sebagainya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Allah telah menakdirkan anak Adam untuk melakukan sebagian dari zina. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Ada beberapa cara untuk menghindari zina, seperti menjaga pandangan, tidak melihat foto-foto syur, tidak melihat video-video porno, tidak melihat dan membaca cerita yang berbau porno, menghindari melihat lawan jenis yang berpakaian minim yang bisa menaiki birahi, memilih untuk tidak mencuci mata dengan berjalan-jalan di keramaian karena kita tidak pernah tahu apabila mendadak ada hal yang membuat birahi kita memuncak karena secara tidak sengaja melihat hal tersebut. Maka hindarilah. Menghindari mendengarkan hal yang membuat birahi Anda naik seperti musik yang membawa Anda pada khayalan seks dan lain sebagainya. Menghindari bercanda secara berlebihan pada lawan jenis. Menghindari pembicaraan yang berjurus ke arah seks. Menghindari lingkungan yang sering membicarakan hal-hal porno, menghindari menonton video porno, menghindari mendengarkan musik yang membuat birahi memuncak, menghindari membaca konten yang berisi hal-hal porno, menghindari pembicaraan cabul dan berbau seks, menghindari pikiran tentang seks. Jangan pernah membiarkan pikiran kosong, isilah dengan berzikir setiap saat agar pikiran sendiri juga terjaga dari zina khayal. Menghindari berkata jorok, menghindari perbicaraan yang berbau seks atau menjurus ke sana,
menghindari berbicara berdua, karena ketika sedang berdua, keinginan untuk melakukan zina atau membayangkan tentang perzinaan lebih besar. Memperbanyak zikir dan istighfar, membicarakan hal yang seperlunya saja dan tidak berlebihan. Hindari bersentuhan badan dengan yang bukan muhrim. Hal ini bisa berakibat Anda akan terpancing birahinya, apalagi ketika pintu penyebab zina yang lain ikut terbuka, maka Anda dengan mudah bisa melakukan perbuatan dosa tersebut. Hindari hubungan dengan lawan jenis Anda yang bukan muhrim, seperti melakukan SMS atau telepon, terutama yang berisi hal-hal yang nantinya akan menjurus ke arah perzinahan. Menghindari keadaan di mana Anda berdua dengan lawan jenis Anda. Sekali lagi, hal ini adalah ancaman besar yang mampu membuat Anda melakukan zina. Nah, itulah tadi pergaulan bebas didefinisikan oleh zina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.